Yang saya hormati anggota organisasi Mitra Seni Indonesia. Mohon maaf saya tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam acara peringatan Hari Ibu oleh organisasi Mitra Seni Indonesia. Saat ini saya masih berada di Islamabad, Pakistan dalam rangka menghadiri pertemuan emergensi para Menteri Luar Negeri OKI yang membahas mengenai masalah situasi kemanusiaan di Afghanistan. Dan setiba dari Pakistan, saya tentunya harus menjalani karantina. Ibu bapak yang saya hormati, kita tahu semua bahwa situasi kemanusiaan Afghanistan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, para Menteri Luar Negeri OKI sepakat untuk mengumpulkan dukungan serta resources guna membantu rakyat Afghanistan. Dalam segala situasi, salah satu perhatian saya adalah mengenai perempuan dan anak-anak. Isu perempuan ini terus saya bawa dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perempuan harus diberdayakan karena kita tahu potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sejarah juga menunjukkan bahwa perempuan selalu dapat menjadi bagian dari solusi. Kita kaum perempuan dengan profesi dan latar belakang masing-masing harus bahu-membahu bekerja sama dan selalu berada di garis depan dalam memberdayakan perempuan dan membela hak-hak perempuan. Saya yakin anggota organisasi Mitra Seni Indonesia siap untuk bekerja sama memajukan peran perempuan. Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya, Indonesia maju. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi para pemirsa. Pada kesempatan ini, acara Hari Ibu Mitra Seni Indonesia melalui Ruang Inspirasi, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mia Sutanto mengulas seberapa besar peranan dan manfaatnya perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, sebaiknya kita melihat beberapa tayangan slide mengenai kegiatan dan penghargaan yang telah diterima oleh Mia Sutanto. Wah, banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh Mia Sutanto dan penghargaan-penghargaannya juga sangat banyak. Siapakah Mia Sutanto? Mari kita perkenalkan. Mia Sutanto adalah seorang ibu yang mempunyai banyak pengalaman yang tentunya berguna untuk kita ketahui bersama. Selamat pagi, Mia, apa kabar? Kabar baik, Bu Endang. Oke. Melihat slide tentang kegiatan dan penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Mia, kami ingin menanyakan pada Mia sekelebat perjalanan hidup Mia sehingga timbul inspirasi untuk membentuk AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yang mempunyai banyak kegiatan-kegiatan di dunia kesehatan anak-anak di forum nasional maupun internasional. Silahkan Mia. Terima kasih Bu Endang atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara mengenai pengalaman hidup, mungkin saya mulai dari saat saya menikah, Bu Endang. Jadi saya menikah termasuk di usia muda, yaitu waktu itu usia saya 23 tahun. Dan saat itu seperti ibu-ibu tadi sudah lihat di slide, latar belakang pendidikan saya sebenarnya bukan kesehatan, tetapi hukum. Dan pada saat itu saya lagi getol-getolnya sekali berkarir di bidang hukum, di law firm. Jadi benar-benar seorang wanita karir lah ya, jadi benar-benar mengejar karir sama seperti wanita muda seusia
awal 20-an saya senang kerja, saya senang hang out dengan teman-teman, saya senang fashion, saya senang dansa dan sebagainya. Namun pada saat saya menikah, kayaknya itu adalah sesuatu hal yang sifatnya panggilan hati. Karena apa? Tidak lama setelah saya menikah itu ada kerinduan di dalam hati saya untuk memiliki seorang momongan, Bu Endang. Dan itu saya rasa adalah hal yang sifatnya kodrati ya bagi seorang perempuan. Ya, bahwa memang kita secara nature itu adalah harus melalui fase haid, hamil, kemudian melahirkan, dan setelah itu menyusui. Jadi setahun kira-kira setelah saya menikah, saya pingin sekali, wah kayaknya sudah, karir sudah lumayan bagus, sudah waktunya saya punya keluarga, punya anak gitu. Namun disinilah letak keagungan Tuhan ya, di mana saya diminta untuk bersabar. Jadi setelah saya tunggu dan saya tunggu lagi bersama suami, setelah kami berupaya ke sana kemari secara medis maupun alternatif untuk memiliki momongan, tetap belum diberikan. Nah setelah itu saya dan suami berpikir, sudahlah kita coba, kita santai, kita ambil S2 ke luar negeri. Jadi sama-sama ke luar negeri ambil S2. Pas balik lagi ke sini, ke Indonesia, alhamdulillah diberikan apa yang selama ini kita doakan kepada Tuhan. Jadi memang harus selalu bersabar dan berikhtiar. Yes, karena tunggu saatnya Allah memberikan. Betul sekali Bu Endang. Jadi saat saya usia 30 tahun, saya melahirkan anak pertama. Nah, karena sudah lama sekali menanti momongan, setelah 7 tahun, ingin sekali saya benar-benar mengasuh ini anak dengan benar. Jadi saya izin pada suami supaya saya tidak kerja lagi, saya cuti kerja, saya benar-benar mau merawat ini anak. Dan salah satu cara yang merawat menurut saya yang paling bagus adalah dengan memberikan air susu ibu, ASI. Jadi waktu itu saya benar-benar berniat dan bertekad untuk memberikan ASI. Nah, di sini juga kembali lagi kita sebut adalah life lesson ya. Jadi pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi niat saja ternyata tidak cukup, Bu Endang. Dan niat itu harus dibarengi dengan ilmu yang benar, informasi yang tepat. Jadi supaya apa yang diniatkan itu bisa menjadi kenyataan dan bisa berhasil. Tuh. Yang tadinya saya ingin menyusui sampai ada target menyusui, ternyata hanya berhasil sampai 10 bulan menyusuinya. Oh begitu. Sepengetahuan saya memang yang paling bagus adalah pemberian ASI selama 2 tahun ya. Betul sekali Bu Endang. Jadi harusnya itu memang pertama ASI eksklusif. Jadi yang disebut dengan ASI eksklusif itu adalah memberikan hanya ASI saja sejak bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah itu saya tidak berhasil dengan anak pertama, sudah campur formula. Kemudian seperti tadi Bu Endang sebutkan, memang sebaiknya menyusui itu diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih, betul. Dan itu juga tidak berhasil di anak pertama. Jadi saya merasa waktu itu, benar-benar kok gagal ya, apa yang saya ingin lakukan, yang saya cita-citakan itu gagal. Namun kembali lagi, itu bukan suatu kegagalan, namun itu suatu pelajaran dari Allah buat saya. Karena nggak lama setelah itu, di saat anak saya usia hampir 2 tahun, pada suatu hari saya buka majalah, dan di majalah itu, majalah parenting, ada artikel tentang apakah itu seorang konselor menyusui. Pas saya baca, apa konselor menyusui? Dan setelah saya baca, oh ternyata ini yang saya butuhkan selama ini, selama kemarin saya nyusuin anak saya sehingga hanya sampai 10 bulan, saya perlu didampingi dan dibantu oleh seorang konselor menyusui. Apa itu konselor menyusui? Supaya jelas untuk para pemirsa. Konselor menyusui itu adalah orang yang dilatih secara khusus sesuai dengan requirements atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh WHO dan UNICEF. Dan itu tersertifikasi, jadi mereka harus melalui suatu pelatihan dan mendapatkan sertifikasi sebagai konselor menyusui. Ada ya seperti itu ya? Ada yang seperti itu. Dan akhirnya saya pun ikut gabung dalam pelatihan dan saya menjadi seorang konselor menyusui. Luar biasa. Ya itu saya pikir ya udahlah nanti buat bekal kalau dapat anak kedua ya. Betul. Namun setelah itu saya join di online community dengan sesama ibu menyusui.
dan akhirnya ketemu sesama ibu-ibu yang dengan pandangan misi dan visi yang sama. Kita sepakat untuk bentuk suatu organisasi yang memang benar-benar untuk mendukung ibu menyusui. Akhirnya terbentuklah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia pada tanggal 21 April 2007 yang alhamdulillah sudah memiliki lebih dari 16 cabang wilayah di seluruh Indonesia dan sudah banyak sekali kiprahnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Menarik sekali dialog inspiratif bersama Mia. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan tadi. Sayang sekali waktunya sudah habis, Mia. Ya, it's okay Bu Endang, next time ya. Iya, sukses untuk Mia. Terima kasih. Dan program-program Aiminya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita ucapkan selamat Hari Ibu.